Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodari wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman ya, masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa ya, dengan kajian yang sama, yaitu kita belajar kajian, yaitu di channelnya Nisa Asyifa dakwah channel ya. Seperti biasa, Nisa akan ajak teman-teman belajar ya. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu agama karena Allah, maka Allah pasti akan memberikan kemudahan untuknya jalan menuju surga. Masya Allah. Kata surga ya teman-teman, dalam hadis ini luas gitu loh, bisa berupa kesehatan, bisa berupa keselamatan, bisa berupa keberhasilan, bisa berupa kesuksesan, dan masih banyak lagi gitu ya. Masya Allah ya. Nah, di sini teman-teman, Nisa akan ajak teman-teman belajar kajian untuk hari ini ya. Tema kajian kita hari ini yaitu tentang hakikat sandang, pangan, papan yang selama ini kita peroleh di bumi Allah ya. Jadi hakikat tentang sandang, pangan, papan, rizki, ataupun semua fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu di bumi Allah, itu hakikat dari sandang, pangan, papan ya. Karena apa teman-teman ya? Kenapa Nisa ambil kajian ini, tema ini ya? Karena Masya Allah gitu loh, kalau kita mau belajar ya, kalau kita mau belajar, maka Allah akan terus tambahkan ilmu kepada kita. Kalau kita mau belajar, maka apa? Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Allah memberikan jalan kepada kita itu, sehingga ya kita tidak akan teman-teman. Selama kita selama kita menjalankan pekerjaan kita, ataupun selama kita Allah berikan izin kita untuk tinggal di bumi Allah ini, akan tapi kita benar-benar bisa mengerjakan atau menjalankan tugas kita sebagai umatnya itu, sehingga kita memperoleh hal-hal yang bermanfaat, sehingga benar-benar kita memperoleh hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita tuh ya tetap bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga kita tetap bisa menjadi hamba yang beriman, bertakwa, bertauhid ya, tawadu, istiqomah, tetap menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman ya, kenapa masih banyak sekali dari kita gitu loh ya, umat yang dari kita yang sudah umatnya gitu ya, kenapa kita masih memiliki sifat atau perbuatan ya, seperti sombong ya, seperti tabaru, seperti ria, dan kenapa masih banyak gitu loh dari kita umatnya itu tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah gitu loh. Sehingga ya walaupun kita itu Allah sudah Allah sudah memberikan kepada kita tuh banyak hal di bumi Allah itu, akan tapi kita tetap tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan menjauhi larangan Allah gitu loh. Tidak mau menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Sehingga banyak ya, bahkan dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, banyak orang itu ya, kita bekerja gitu ya, sekolah ya, kita dilahirkan, kita dididik ya, disekolahkan. Setelah sekolah kita benar-benar bisa belajar ya. Mungkin kita setelah selesai belajar, kita bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu ya. Akan tetapi setelah mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan penghasilan ya. Dari penghasilan itu ya, akhirnya kita bisa membeli banyak hal. Suatu contoh, kita bisa membeli katakan rumah, kita bisa membeli pakaian, kita bisa membeli makanan, apapun yang kita inginkan bisa terbeli gitu loh. Akan tapi tidak menjadikan kita tuh tambah syukur kepada Allah. Tidak menjadikan kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Justru malah semakin Allah memberikan kita penghasilan, semakin kita memberikan penghasilan, akan tapi justru membuat kita itu menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tabaruj, menjadi orang yang riya ya. Sehingga apapun yang kita menjerumuskan kita pada
suatu perbuatan yang tidak diridhoi Allah, yaitu apa? Istirahat gitu loh. Istirahat gitu loh. Karena apa? Masih banyak ya, masih baca zaman dari dulu sampai zaman sekarang itu masih banyak orang yang seperti itu. Apa? Istirahat, sombong ya, tabaruj, ria, masih banyak gitu loh. Ya. Karena apa? Mereka tidak tahu gitu loh. Mereka tidak tahu, dan kita tidak bisa menyalahkan gitu. Tidak bisa menyalahkan. Misalkan seperti ini teman-teman. Zaman sekarang misalkan masih ada orang katakan istirahat. Istirahat itu apa ya teman-teman? Istirahat itu adalah kita ataupun orang yang bekerja, lalu mereka bekerja ya, mendapatkan penghasilan, akan tapi mereka tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tidak menjadi orang yang beriman, tidak menjadi orang yang bertakwa, tidak menjadi orang yang bertauhid. Sehingga apa? Mereka bekerja mencari uang ya, lalu mendapatkan penghasilan, akan tapi ternyata apa? Penghasilan yang mereka peroleh itu adalah merupakan istirahat. Istirahat karena apa? Istirahat adalah karena apa? Mereka bekerja, akan tapi hanya bekerja aja, tapi tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah. Sehingga Allah memberikan apa? Menjadikan penghasilan mereka itu berupa apa? Menjadikan istirahat, cobaan bagi mereka, tidak memberikan manfaat sama sekali. Karena apa? Istirahat gitu loh. Sehingga walaupun sudah bekerja ya, sudah penghasilannya banyak, katakan sudah menjadi banyak sekali, sudah menjadi pengusaha, sudah menjadi apa ya, sudah menjadi apa ya, mempunyai pekerjaan gitu ya, penghasilan, sudah mempunyai penghasilan, akan tapi masih apa? Masih istirahat ya, masih sombong, masih apa, tabarus, masih ria. Karena itu teman-teman ya, karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Itu adalah kesalahan kita. Mungkin dulu mereka adalah orang-orang yang orang tuanya tidak mengajarkan pendidikan agama kepada mereka. Ya, sehingga apa? Karena tidak mengajarkan pendidikan agama, sehingga menjadikan mereka menjadi seperti itu, menjadi sombong, menjadi tabarus, menjadi ria, menjadi apa ya, menjadi istirahat. Karena sebagai orang tua ya, mereka tidak tahu ya tujuan mereka menikah itu apa. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang teman-teman masih banyak ya umat ya, masih banyak umatnya itu ya, umat Allah, umat Rasulullah itu ya masih belum tahu tujuannya menikah. Tujuan menikah itu apa ya? Mereka hanya menikah, bertemu ya, apa ya, saling mencintai ya, lalu menikah ya. Tujuannya nggak ada tujuan sama sekali. Tujuannya adalah menikah gitu loh. Akan tapi kita harus tahu ya, sebagai umat Islam harus tahu tujuan menikah itu apa? Tujuan menikah itu yang sebenarnya apa? Tujuan menikah itu adalah, pernikahan itu adalah awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Mencetak awal perjuangan untuk kita itu mencetak apa ya? Generasi-generasi yang memiliki budi pekerti, yang memiliki akhlakul karimah. Kalau kita sebagai apa ya, orang tua ya, sebagai orang tua kita sudah mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita ya, mengajarkan tentang apa itu, apa yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, maka masya Allah teman-teman ya, nanti mereka besar, mereka sekolah, mereka apa, memiliki pekerjaan, sehingga setelah mereka memiliki pekerjaan, mereka tahu mana hak, mana yang batil, sehingga mereka di saat mereka melakukan pekerjaan, mereka bekerja, akan tapi tidak pernah meninggalkan apa yang Allah perintahnya Allah, tidak meninggalkan perintah Allah, dan juga menjauhi larangan Allah. Sehingga mereka berhati-hati untuk bekerja ya, takut nanti kalau kita misalkan apa ya, menjadi orang yang tabarus, nanti kalau misalkan kita punya penghasilan, kita bisa apa ya, Allah berikan kita apa, pakaian, takut kita tabarus, Allah berikan kita banyak hal, takut kita apa ya, tabarus, takut nanti kita ria, takut nanti kita apa, menjadi istirahat. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, maka kita akan apapun penghasilan itu dinamakan istirahat gitu loh. Ya, makan semuanya sia-sia. Nah, kalau kita sebagai orang tua, kita sudah mengajarkan dari ya, sedini mungkin kepada anak-anak kita ya. Kita sebagai orang tua mengajarkan tentang agama. Kita ajarkan kepada anak kita mana sih yang haram, mana sih yang halal, mana yang hak, mana yang batil ya. Kalau itu diajarkan kepada anak-anak kita, masya Allah teman-teman ya, mereka sekolah, mereka akan tahu mana yang benar, mana yang salah ya. Apalagi kita sebagai orang tuanya sudah memberikan contoh lebih awal ya, memberikan contoh kepada anak-anak kita lebih awal gitu loh ya. Seperti ini misalkan ya, kita sebelum menikah gitu loh. Makanya kenapa seharusnya kalau kita tuh umat Islam, seharusnya itu benar-benar
ya, lebih diutamakan adalah apa? Kita belajar pendidikan agama, tentang agama, syariat agama, itu adalah lebih utama, harus kita utamakan. Jadi kalau misalkan kita belum menikah, suatu contoh ya, akhwat ataupun iman belum menikah, maka belajar agama gitu loh, belajar tentang syariat agama, belajar tentang iman, belajar tentang ketakwaan itu apa, belajar tentang apa, tauhid ya. Nanti kita belajar tentang Al-Qur'an ya, apa sih firman-firman Allah gitu ya, belajar gitu loh, sehingga kita benar-benar ya, benar-benar sebelum menikah itu kita benar-benar sudah tahu tentang syariat agama. Jadi kita sudah tahu syariat agama, sehingga teman-teman ya, setelah kita menikah nanti ya, pasangan sudah benar-benar sudah bisa menjadi menjadi teladan masing-masing ya. Nanti suami bisa menjadi teladan untuk istrinya, untuk membimbingnya, saling membimbing. Sebaliknya istri juga sama, bisa membimbing ya, bisa menjadi teladan untuk suaminya, saling membimbing, saling berbagi, saling menginspirasi, seperti itu. Sehingga apa ya, setelah nanti teman-teman ya, mereka yang sudah menikah, sudah awalnya sudah belajar tentang agama, setelah mereka menikah, masya Allah, Allah karunia anak, kita sebagai orang tua sudah bisa menjadi teladan, sudah bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, sudah menjadi contoh yang baik ya. Nanti anak-anak semakin mereka dewasa ya, semakin mereka bertumbuh dewasa ya, kita juga mengajarkan tentang agama ya. Lalu mereka sudah mulai dewasa ya, sudah mulai tentang belajar gitu ya. Lah kita ajarkan kepada mereka ya, mereka secara langsung sudah melihat kita, oh ini orang tua saya sudah misalkan ibu ya, pakaiannya sudah memakai pakaian sehari yang baik, memakai hijab yang baik, oh bapak saya ya seperti ini, kalau bicara seperti ini ya. Nanti mereka kalau malam kenapa ya harus bangun sholat malam seperti itu. Sehingga dengan sendirinya anak-anak kita bersama pertumbuhan mereka mengetahui apa yang orang tua mereka kerjakan. Selain itu kita juga mengajarkan kepada mereka tentang syariat agama ya. Mungkin waktu malam-malam kita kumpul, oh mengajarkan harus belajar ini ya, tentang iman, tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Oh ini seperti ini kenapa sih firman Allah seperti ini ya. Nanti diajarkan tentang puasa, tentang sedekah, tentang kebaikan, kenapa kita harus berbuat kebaikan gitu ya, kenapa kita harus menjadi orang yang sabar, kenapa kita harus memaafkan. Lah bersama mereka, pertumbuhan mereka, selain kita juga mengajarkan langsung kepada anak-anak kita juga sudah menjadi contoh yang baik, untuk anak-anak kita. Sudah menjadi contoh yang baik, masya Allah teman-teman ya. Disinilah ya kenapa ya banyak dari orang zaman sekarang ya, mereka banyak yang istirahat, sehingga mereka bekerja tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjalankan Allah, sehingga memiliki sifat yang tabarus, sombong ya, ria, seperti itu. Masih banyak gitu loh, zaman sekarang masih banyak seperti itu ya. Karena apa? Kembali lagi, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena apa? Kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi karena mereka dari kecilnya itu tidak diajarkan tentang pendidikan agama atau syariat agama sama orang tuanya. Karena orang tua, kenapa? Orang tua sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Suatu contoh, karena memang ini memang kenyataan seperti itu zaman sekarang. Dulu sampai sekarang itu seperti itu, sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Karena apa? Orang tua pengen mencari nafkah untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa makan, supaya bisa sekolah. Orang kadang ya masih banyak juga para ibu, mereka harus bekerja, harus ada yang merantau, ada yang harus bekerja meninggalkan anaknya, sehingga mereka tidak bisa fokus untuk mendidik anak-anaknya tentang pendidikan agama, tentang itu. Karena apa? Banyak yang fokus dengan kesibukan mereka masing-masing, sehingga anak harus dipasahkan oleh pendidikan di sekolahan mereka ya. Sehingga apa? Mereka setelah kita tidak mengajarkan pendidikan agama, tentang syariat agama, setelah mereka tumbuh dewasa, mereka sekolah selesai ya, nanti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, akan tapi mereka tidak menjalankan perintah Allah gitu loh, tidak menjalankan perintah Allah, dan mereka tidak punya tidak menjalankan perintah Allah ya. Mereka sombong, banyak yang tabarut, yang riya, seperti itu. Karena itu tadi
Jadi tidak bisa menyalahkan mereka, akan tetapi kesalahan kita sebagai orang tua tidak mau mengajarkan pendidikan agama atau syariat agama kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita lah yang akan menjadi apa, terjerumus dalam dosa, kezaliman, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, istirat seperti itu, sombong, ria seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah mendapatkan penghasilan, mereka sudah menikah gitu ya, anak-anak kita sudah menikah, contohnya seperti itu, sudah menikah, sudah mendapatkan penghasilan, lalu mereka penghasilannya tidak bermanfaat sama sekali, untuk anaknya tidak bermanfaat, untuk orang tuanya tidak bermanfaat. Mereka mencari penghasilan nanti buat anaknya belajar, anaknya tidak bisa menjadi anak yang soleha, anaknya tidak bisa nurut ya, kalau dibilangin tidak nurut ya. Terus apa lagi, masih banyak lagi, sombong ya, tidak punya akhlak ya. Karena apa? Kenapa harus bisa seperti itu? Karena sebagai orang tuanya tidak memberikan rizki yang halal kepada tidak menyertai karena mendapatkan rizki itu adalah, penghasilan itu adalah istirahat gitu loh, penghasilan atau dari kita bekerja tanpa kita menjalankan perintah Allah, tanpa kita menjauhi larangan Allah, sehingga rezeki itu disebut istirahat. Jadi nggak ada manfaat untuk anak-anaknya. Anak dikasih makan, anaknya bukan menjadi anak yang soleh, tapi menjadi anak yang tidak baik, tidak berakhlak, tidak punya sopan santun, tidak mau mendengarkan nasihat. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena kita sebagai orang tuanya tidak mengajarkan syariat agama kepada mereka ya, sehingga ya sudah mendapatkan penghasilan banyak sekalipun ya, penghasilan itu ya tidak memberikan manfaat, tidak bisa mencetak generasi yang soleh-solehah gitu loh, tidak bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Karena apa? Karena adalah harta atau penghasilan dari istirahat tadi. Nah, ini adalah kesalahan kita sebagai orang tua. Makanya kenapa kalau kita sebagai umat Islam, kalau memang benar-benar kita adalah orang yang beriman, jadi orang yang bertakwa, seharusnya kita masih muda sebelum menikah, benar-benar kita fokus belajar tentang agama, pendidikan agama, syariat agama, benar-benar kita belajar. Sehingga apa itu iman, apa itu takwa, apa itu tauhid ya, belajar tentang Al-Qur'an ya, bagaimana kita itu menjadi orang yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah ya. Sehingga teman-teman, kalau dari awal sebelum menikah ya kita belajar, dan nanti setelah menikah, masya Allah gitu loh, kita sudah bisa menjadi teladan. Nanti setelah punya anak sudah bisa menjadi teladan gitu. Nah, kenapa orang banyak sekali orang zaman dulu sampai sekarang itu ya, mereka ya masih banyak dari kita umatnya itu masih istirahat, masih bekerja gitu, tetapi tidak menjalankan perintah Allah, masih sombong, masih ria, masih tabarut. Kenapa hal seperti itu ya, sifat seperti itu masih banyak dimiliki oleh banyak orang zaman sekarang? Kenapa gitu loh? Ya itu tadi, karena kita ya tidak tahu tujuan menikah itu apa. Tujuan sebenarnya kita sebagai umat ya, sebagai manusia yang dilahirkan di bumi Allah ini, tujuan kita menikah itu apa? Tujuan menikah itu apa? Tujuan menikah adalah awal pernikahan, itu adalah awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang solehah ya. Awal perjuangan teman-teman, bukan awal perjuangan untuk kita bersenang-senang, bukan awal perjuangan untuk kita mengejar duniawi, tapi pernikahan itu adalah awal perjuangan kita mencetak generasi yang solehah, generasi yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Bukan awal perjuangan kita untuk mengejar duniawi, tapi awal perjuangan kita untuk mengejar akhirat. Pernikahan teman-teman, pernikahan. Sehingga kalau kita tahu ya, kita sebagai umat Islam, kita seperti ini mau belajar, sehingga kita tahu tujuan menikah itu apa ya, maka masya Allah dari awal kita sudah bisa mempersiapkan diri kita untuk selalu fokus ya, maupun kita dalam kita bekerja pun kita terus mau belajar tentang syariat agama, tentang pendidikan agama, tentang iman, tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana supaya kita menjadi orang yang memiliki budi pekerti, bagaimana kita supaya menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah
kita akan fokus seperti itu. Walaupun kita bekerja, kita tetap akan mau belajar seperti itu. Sehingga apa? Karena kita tahu, oh iya, nanti setelah menikah itu ada awal perjuangan. Nanti waktu menikah itu adalah awal perjuangan saya untuk mencetak generasi yang soleh-solehah. Awal perjuangan saya untuk mencetak generasi-generasi yang memiliki budi pekerti, akhlakul karimah. Makanya kalau sekarang ya, makanya saya harus belajar agama, harus belajar mendekatkan diri kepada Allah, supaya nanti setelah menikah ya benar-benar sudah bisa menjadi contoh, sudah bisa menjadi teladan, ya sudah bisa menjadi contoh, sudah bisa menjadi teladan. Ya nanti setelah menikah sama istri, misalkan suami ya saling membimbing. Ada suaminya yang melakukan perbuatan yang tidak benar, istri bisa membimbingnya ya. Nanti sebaliknya, istri misalkan ada melakukan kesalahan perbuatan atau kesalahan yang mungkin memang tidak dilarang oleh agama, maka suami bisa membimbing mereka, mengingatkan, saling mengingatkan, bisa masing-masing bisa menjadi teladan untuk masing-masing. Ya, Masya Allah, karena apa? Dari awalnya kita sudah tahu, oh ya, pernikahan adalah awal perjuangan kita untuk mencetak generasi-generasi yang soleh-solehah. Sehingga nanti teman-teman kalau sudah menikah, sudah bekerja, kita bisa saling membimbing, suami istri bisa saling membimbing. Oh nanti ya, misalkan katakan kalau panggilnya siapa, abi atau bapak, ayah atau siapa ya, kalau bekerja yang baik-baik, jangan lupa berdoa ya. Nanti kalau itu jangan pernah kalau bekerja itu meninggalkan perintah Allah, terus menjalankan perintah Allah. Terus kalau misalkan nanti di pekerjaan, kalau ada orang yang mungkin seperti ini tidak baik sama kita, nggak usah kita itu lah. Istri bisa membimbing suaminya, sehingga inilah karena kita tahu bahwa kita bekerja itu bukan untuk diri kita sendiri kalau kita sudah menikah. Karena kita bekerja, kita berusaha, kita berjuang itu untuk apa? Yaitu tadi, untuk mencetak generasi yang solehah. Sehingga kita sangat berhati-hati. Kita selalu mengikutkan syariat agama di dalam pekerjaan kita. Selalu ingat Allah, ya, selalu ingat Allah, sehingga supaya benar-benar Allah memberikan rezeki kepada kita yang halal, yang thayyib, yang bermanfaat, sehingga sehingga nanti kalau sudah kita tahu nanti rezeki tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak, untuk makan anak-anak istri, ya, untuk orang tua, ya, untuk keluarga. Maka Masya Allah gitu loh. Kalau kita bekerjanya ya, kita benar-benar ikutkan syariat agama di dalam pekerjaan kita. Benar-benar kita menjalankan pekerjaan kita dengan baik, ya, dengan cara yang Allah ridhoi. Kita selalu berdoa, ya. Bukan hanya bekerja tapi tidak meninggalkan kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka Masya Allah, Allah kasih rezeki, penghasilan kita itu akan menjadi sebuah rezeki yang halal, yang thayyib bagi kita, yang benar-benar bermanfaat untuk anak, untuk istri, untuk orang tua. Nanti diberikan anaknya, Masya Allah, anaknya bisa menjadi anak yang soleh, nurut, ya. Kalau sekolah itu Masya Allah teman-teman, sekolah bisa menjadi orang yang pintar, ya. Karena orang tua memberikan untuk mereka biaya sekolah, untuk makan, itu adalah rezeki yang halal dan thayyib, yang bermanfaat. Karena sebagai orang tua mencari pekerjaan agar melakukan pekerjaan tetapi tetap menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman, nanti setelah mereka dewasa, ya, menjadi orang yang sekolah itu bisa mudah untuk belajar, ya, tetap karena kita sebagai orang tuanya dari awal sudah memberikan contoh dan sudah bisa menjadi teladan, ya. Selain kita membimbing mereka, mengajarkan tentang syariat agama, dengan sendirinya mereka akan menyontoh kita, orang tuanya. Oh, orang tua saya seperti ini ya, oh, orang tua saya yang umi ataupun abi ya seperti ini ya, bapak atau ibu memakai hijab, kata-katanya baik. Kalau malam kenapa ya mereka harus bangun? Nah, oh ternyata salat malam gitu ya. Nanti dengan sendirinya mereka akan mencontoh kita karena dari awalnya kita sudah belajar agama. Nanti kita salat duha gitu ya. Mereka melihat ini ibu sama umi sama abi lagi ngapain gitu ya, atau mungkin ibu bapak lagi ngapain, sholat duha, ibu bapak suka sholat duha. Akhirnya mereka, anak kita juga sama, mereka pada akhirnya akan meniru sendiri, mencontoh sendiri apa yang orang tuanya lakukan. Nanti kita misalkan mengajarkan mereka untuk berbuat baik sama orang lain, beramal, ya.
nanti bagaimana kita mengajarkan tentang kita sopan santun kepada orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita sebagai orang tuanya sudah mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak kita, ya, mengajarkan tentang pendidikan agama, tentang syariat agama kepada anak-anak kita, Masya Allah, mereka mereka dewasa, sekolah, bisa katakan bisa mendapatkan juara. Nah, setelah mereka keluar dari sekolah, ya, sudah selesai sekolahnya, mendapatkan penghasilan, Masya Allah gitu loh. Mereka akan mencontoh kita orang tuanya, sehingga mereka bekerja pun, ya, tetap menjalankan perintah Allah, tetap menjauhi larangan Allah, karena mereka tahu, ya, oh ya, ternyata kita juga sebagai orang tua juga sering mengajarkan atau kita bimbing atau mengajarkan tentang syariat agama seperti ini teman-teman juga bisa itu seperti ini, mengajarkan ke anak-anaknya, oh ya, tentang masalah masalah, ya, kalau mereka sudah dewasa, kalau menikah itu apa, menikah itu adalah perjuangan, menikah itu bukan berarti kita harus awal kita bersenang-senang mengejar duniawi, bukan. Menikah itu adalah awal kita berjuang untuk mencetak generasi yang salehah, diajarkan gitu ke anak-anaknya, ya. Kadang kalau kita lagi punya waktu, ya, sampaikan satu ayat gitu loh, ya, sampaikan dariku walaupun satu ayat, seperti sabda Rasulullah. Kita juga bisa menyampaikan kepada anak-anak kita tentang kebaikan, tentang bagaimana kita bisa supaya kenapa sih kita harus memakai hijab untuk khusus mereka yang anak kita perempuan, kenapa kita harus berbuat baik, kenapa kita harus memaafkan, kenapa kita harus mencontoh meneladani Rasulullah, ya, kenapa kita harus memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa. Terus disampaikan, ya, diajarkan ke anak-anaknya, kalau misalkan kita pulang kerja, ya, mencari waktu yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka bisa kita bimbing, kita ajarkan tentang pendidikan agama. Selain itu, nanti bisa baca Al-Quran, dibaca Al-Quran, nanti Al-Quran surat apa, ada ayat apa, artinya apa, kita sampaikan, oh ini ayat seperti ini Allah menyampaikan pesan seperti ini, ya, karena Allah ingin menginginkan kita seperti ini, disampaikan kepada anak-anaknya sambil ngaji, sambil belajar. Masya Allah teman-teman, ya, Masya Allah gitu loh. Nanti mereka dewasa, mereka sudah memiliki pekerjaan, mereka memiliki penghasilan, mereka tidak akan menjadi istirahat, akan tapi mereka tetap walaupun bekerja tetap tidak meninggalkan perintah Allah, tetap menjalankan perintah Allah, tetap walaupun mereka bekerja benar-benar menjauhi larangan Allah, ya, sehingga benar-benar mereka mencontoh kita. Selain mereka mencontoh kita sebagai orang tuanya, ya, mereka juga kita ajarkan, kita bimbing, ya, tentang syariat agama. Nanti mereka di sekolahan juga gurunya mengajarkan. Mungkin mereka semakin dewasa nanti mereka akan mempunyai keinginan untuk belajar tausiah di majelis ini, ya. Sekarang apalagi di media sosial masih banyak sekali, ya, media-media yang bisa kita manfaatkan, banyak, ya, dimanfaatkan untuk kita belajar agama, melihat tausiah, ya, sehingga yang kita lihat itu tausiah supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, sehingga semakin mereka dewasa, mereka punya penghasilan, mereka juga bisa menjadi pribadi yang menjadi anak-anak yang solehah, yang bisa memiliki budi pekerti, bisa memiliki akhlakul karimah, sehingga teman-teman, setelah mereka nanti menemukan jodoh mereka, menikah, ya, mereka juga akan tahu gitu loh, mencontoh kita gitu loh. Oh iya, pernikahan itu adalah awal perjuangan kita untuk mencetak generasi yang solehah, sehingga mereka juga mempersiapkan diri. Nanti mereka setelah menikah, mereka sudah bisa menjadi contoh yang baik, mencontohkan dari mulai perilakunya, dari cara berpakaian, cara berbicara, sudah dicontohkan dengan baik. Mereka sudah mencontoh, sehingga setelah menikah, setelah punya anak, Masya Allah, mereka sudah benar-benar bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya, teladan untuk anak-anaknya. Ya, di sini teman-teman, ya. Lalu kenapa hari ini Nisa ajak teman-teman untuk belajar tentang hakikat sandang pangan papan? Karena ini teman-teman, karena banyaknya dari kita umatnya itu, ya, dari zaman dulu sampai sekarang ini, ya, kita tidak tahu tentang hakikat sandang pangan papan, sehingga sehingga banyak sekali, ya, zaman now sekarang orang itu masih mempunyai sifat sombong,
masih mempunyai sifat tabarus, riya. Ya, karena apa? Mereka tidak tahu hakikat dari sandang pangan papan atau fasilitas rizki yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, ya, merupakan apa? Mereka menganggap bahwa itu merupakan kesenangan gitu loh. Kesenangan, ya, setiap penghasilan yang kita peroleh yang Allah berikan kepada kita membuat kita senang, membuat kita happy, tanpa kita tahu, ya, bahwa itu ya, itu akan tanpa mereka tahu tentang hakikat sandang pangan atau fasilitas yang kita peroleh atau penghasilan yang kita peroleh di bumi Allah ini. Sehingga masih banyak teman-teman, ya, mereka memiliki penghasilan banyak, semakin penghasilannya banyak, ya, semakin memiliki penghasilan dari usaha mereka tambah senang, tambah happy, senang. Semakin Allah kasih penghasilannya banyak, semakin happy, semakin senang. Pada akhirnya terkelewatan, sehingga karena kelewatan menjadikan mereka sombong, menjadikan mereka tabarut, menjadikan mereka ria, karena mereka tidak tahu hakikat dari penghasilan atau sandang pangan papan yang Allah berikan kepada kita itu di bumi Allah gitu loh. Sehingga menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tabarus, menjadi orang yang ria, ya. Akan tapi teman-teman, kalau kita belajar tahu tentang apa sih hakikatnya sandang pangan papan itu apa sih gitu loh. Apa sih hakikat dari sandang pangan papan yang Allah berikan kepada kita itu, ya. Kalau kita tahu, masya Allah teman-teman, semakin kita tahu tentang hakikat sandang pangan papan itu akan menjadikan kita tuh semakin menjadi pribadi yang baik, semakin bersyukur kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin tawaduk, semakin istiqomah, karena kita tahu benar-benar hakikat dari sandang pangan papan yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu, ya, penghasilan itu kita tahu, maka masya Allah akan menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa, ya. Semakin Allah berikan kita penghasilan yang lebih banyak lagi, semakin kita tawadhu, semakin kita istiqomah, ya, semakin kita itu benar-benar bersyukur kepada Allah gitu loh. Akan tapi karena masih banyaknya teman-teman dari orang zaman sekarang tidak tahu hakikat dari sandang pangan papan atau penghasilan yang Allah berikan kepada kita itu di bumi Allah ini, sehingga masih banyak, ya, orang yang tabarus, orang yang ria, orang yang sombong. Setelah Allah berikan penghasilan yang banyak, semakin sombong, semakin tabarus, ya, seperti itu. Nah, kalau kita tahu hakikat dari sandang pangan papan, maka masya Allah. Nah, hakikatnya apa teman-teman? Sandang pangan papan itu adalah merupakan pertolongan dari Allah, bukan untuk kita bersenang-senang. Sandang pangan papan itu adalah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dari mana Mbak Nisa tahu kalau itu adalah pertolongan? Teman-teman bisa dibaca surah Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di Al-Fatihah itu adalah merupakan doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran tidak disebutkan bahwa Allah itu memberikan kita harta, Allah memberikan kita kekayaan, jabatan, ya, ataupun sandang pangan papan itu untuk kesenangan kita. Bukan. Allah tidak ada Allah menjelaskan itu. Ya, di dalam Al-Quran pun tidak dijelaskan seperti itu. Untuk kesenangan kita, supaya kita happy. Enggak ada. Tidak dalam Al-Quran dijelaskan tentang itu, teman-teman. Akan tapi semua sandang pangan papan itu, ya, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu ternyata itu adalah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kita sebagai umatnya, ya, selalu berdoa kepada Allah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hamba menyembah dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Ya, teman-teman, zaman dulu, ya, kalau kita tahu kisah zaman dulu yang sudah Nisa dengar dari kisah-kisahnya nenek gitu, ya, zaman dulu, orang zaman dulu itu pakaian, teman-teman, pakaian itu nggak seperti kita ini. Pakaiannya itu berupa kayak karung goni itu, ya, zaman dulu itu loh. Sehingga kalau dipakai itu katanya, ya, kalau Nisa mendengar cerita itu, katanya gatel lah, ya, panas lah, dan masih banyak keluhan-keluhan yang orang zaman dulu, ya, zaman nenek moyang kita seperti itu keluhan, ya. Ada juga, ya, mungkin orang tua, ya, yang zaman dulu itu kalau masak itu nggak ada namanya pakai kayu
pakai kayu gitu loh. Sehingga apa? Karena pakai kayu ya, waktu hujan turun kayunya basah, nggak bisa masak. Lah, anak-anaknya yang harus digendong, harus anaknya yang rewel harus minta makan, ya nanti anak-anak yang banyak, akan tapi masak tidak ada kayu untuk buat masak. Ya, tidak ada kayu buat masak gitu loh. Satu contoh ya, kalau zaman dulu itu kita mau belanja kemana, kita mau pergi kemana, nggak ada namanya kita itu kendaraan seperti sekarang ini, nggak ada. Harus jalan kaki, harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, berkilo-kilometer. Kadang ada yang mendengar ya, berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan sesuatu. Itu zaman dulu teman-teman, zaman nenek moyang kita dulu. Kita ingin mendapatkan air ya, ingin mendapatkan makanan, itu kita harus nenek moyang kita dulu tuh harus berjalan menempuh perjalanan yang berkilo-kilometer. Akan tapi karena disinilah teman-teman, karena Allah tuh mendengar kita umatnya, keluhan kita umatnya ya, dan kita menjadi umatnya selalu berdoa sama Allah, memberikan berdoa, memohon kepada Allah ya, Allah mendengarkan doa kita. Karena apa? Allah tuh mendengarkan doa kita, baik yang kita ungkapkan ya, kita ucapkan, ataupun yang tidak. Sehingga Allah mendengar doa kita gitu loh. Di saat kita jalan, nenek moyang kita jalan menempuh perjalanan jauh, kakinya sakit ya, harus menempuh perjalanan jauh, harus capek, kadang seperti itu, Allah mendengarnya. Sehingga teman-teman? Allah turunkan orang-orang yang pintar, Allah ciptakan orang yang pintar, orang-orang yang jenius, sehingga bisa menciptakan sepeda. Akhirnya mengurangi beban mereka. Sehingga ada sepeda, sehingga ringan ya. Pada akhirnya ada mengeluh lagi ya, ataupun bukan mengeluh ya, berdoa gitu loh. Walaupun mereka Allah tidak tahu. Karena apa? Allah tuh zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang kepada seluruh umatnya. Sehingga di saat Allah ya, kita ibadah kepada Allah, kita sholat ya, lalu kita membaca Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maka Allah mendengarkan apa yang menjadi keinginan kita, keluhan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang membuat kita itu mungkin sakit, ataupun menjadi kekurangan kita. Sehingga Allah ciptakan lagi orang, sehingga bisa orang yang pintar, orang yang jenius, sehingga bisa menciptakan sepeda motor. Dan sekarang masih Allah banyak sepeda motor, ada mobil, ada kapal, ada pesawat, ada masih banyak lagi. Itu adalah teman-teman? Itu adalah bentuk dari pertolongan Allah kepada kita umatnya. Bentuk pertolongan. Dulu ya, zaman nenek moyang kita, bahkan zaman Nisa juga ya seperti itu. Masa harus memakai kayu? Sehingga kalau pas kita harus kayu, nanti pas hujan, nanti kayunya basah ya, nggak bisa masak ya. Nanti anaknya harus mungkin ada yang anaknya harus digendong ya, ada yang anaknya nangis, rewel ya. Sehingga nanti kalau masak harus itu ya, kalau di orang Jawa kita dikaru ya, direbus. Nanti harus kalau apinya itu harus gini dikipasin gitu ya, dikaru. Nanti setelah dikaru, nanti sambil anaknya ngurusin anaknya. Nanti setelah itu baru didang ya, kalau bahasa orang Jawa ya, didang seperti itu, baru bisalah menjadi makanan atau menjadi nasi. Nah, karena Allah juga tahu, karena kita sebagai umat Islam, kita selalu berdoa sama Allah, kita menjalankan perintah Allah, sholat, sehingga Allah mendengarkan menjadi keluhan kita, walaupun kita tidak ngomong sama Allah. Karena itu Allah turunkan mereka, ciptakan orang yang pintar, orang yang pandai, sehingga bisa membuat rice cooker. Sehingga Masya Allah teman-teman, banyak sekali pertolongan yang Allah berikan kepada kita, berupa berbentuk elektronik ya, transportasi, makanan, sandang, pangan, semua adalah semua adalah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendengarkan doa kita. Karena Allah itu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Sehingga itu Allah berikan pertolongannya kepada kita. Allah ciptakan orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar, sehingga bisa menciptakan transportasi, bisa menciptakan elektronik, bisa menciptakan banyak hal, pakaian ya, makanan ya. Masya Allah, itu semua adalah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
apapun yang kita miliki di bumi Allah ini, fasilitas apapun yang kita miliki di bumi Allah ini, semua adalah bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Lah, suatu contoh seperti ini, kalau kita mendapatkan suatu kesulitan. Wah, suatu kesulitan yang sangat sulit sekali. Ya, bahkan kesulitan itu membuat kita pokoknya nggak ada jalan keluar kesulitan itu. Ya, lalu ya kesulitan gitu ya. Lalu ada orang yang datang menemui kita, memberikan bantuan kepada kita, menolong kita. Menolong kita. Oh, Mbak, saya tolong ya, saya bantu ya. Seperti itu ya. Lalu Masya Allah dulu, benar-benar bisa membantu kita dan keluar dari kesulitan kita tersebut. Sehingga apa? Kita sebagai manusia pasti kita akan mengucapkan, ya Allah terima kasih Mbak, terima kasih. Lalu kita menghormati dia, menghargai dia ya. Karena apa? Sudah menolong kita. Itu hanya satu kali aja kita ditolong. Satu kali ditolong gitu loh. Kita sudah benar-benar merendah diri, kita menghormati, merasa mengucapkan terima kasih ya, benar-benar menghargai gitu ya, karena merasa senang karena kita sudah ditolong, merasa senang karena kita sudah dibantu, diberikan pertolongan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongannya kepada kita, seluruh umatnya yang ada di bumi Allah ini. Masya Allah, bukan hanya satu orang, seluruh umat ya, seluruh umat yang ada di bumi Allah ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sandang, pangan, papan, mau kita orang Islam, mau kita bukan orang Islam, mau kita orang Jawa, mau kita orang Indonesia, mau kita orang Hong Kong, mau kita orang Amerika, mau kita orang Australia, mau kita orang manapun, kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Sandang, pangan, papan. Masya Allah. Lah, kalau kita diberikan pertolongan kepada Allah, Allah memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan mudah ya, sehingga kita mendapatkan banyak sekali kemudahan di bumi Allah ini. Bagaimana kita menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sebagai umat Islam, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita menjadi umat Islam, kita tahu bahwa oh ya, ternyata sandang, pangan, papan, fasilitas-fasilitas itu adalah merupakan pertolongan dari Allah. Maka sebagai umat Islam, ya kita makanya harus bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya seperti apa? Kalau kita sebagai wanita, kita sebagai seorang ahwat, cara kita bersyukur yaitu dengan seperti apa? Yaitu dengan cara kita menjadi anak yang soleha, menjadi istri yang soleha, menjadi ibu yang soleha, menjadi umul madrasah yang menjadi umul madrasah yang terbaik untuk anak-anaknya, menjadi makmum yang terbaik. Itu apa? Bukti atau bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang Allah berikan kepada kita, atas fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita di bumi Allah itu, sandang, pangan, papan. Maka teman-teman ya, kalau kita tahu bahwa kalau misalkan nanti laki-laki seperti apa, Ikhwan seperti apa, bagaimana cara menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan pertolongannya kepada kita, yaitu ya dengan itu, menjadi anak yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi anak yang soleh untuk anaknya, menjadi suami yang soleh untuk istrinya ya, menjadi bapak yang soleh, terus menjadi pemimpin, menjadi imam yang terbaik untuk keluarganya. Seperti itu teman-teman. Masya Allah itu loh ya, itu tanda bukti bahwa kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Atas bukti pertolongan bukti rasa syukur kita ya, rasa terima kasih kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan pertolongannya kepada kita. Sandang, pangan, papan, jabatan, semua fasilitas ya, ilmu, semua fasilitas yang Allah berikan kita di bumi Allah itu merupakan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita menjadi orang yang beriman, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita itu berterima kasih kepada Allah? Yaitu dengan cara kita bersyukur. Bagaimana membuktikan rasa syukur kita kepada Allah? Yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu bukti kita, bukti rasa syukur kita atas pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini.
Yaitu buktinya buktinya apa? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau misalkan perempuan atau ahwat benar-benar menjadi anak yang soleha, menjadi wanita yang soleha, menjadi istri yang soleha, menjadi umul madrasah yang terbaik, ya, menjadi makmum yang terbaik, benar-benar membuktikan rasa syukur kita dengan menjalankan perintah Allah, yaitu untuk berhijab, memakai pakaian syar'i, ya, untuk benar-benar menjadi seorang wanita yang soleha, menjadi wanita yang soleha. Itu bukti rasa syukur kita kepada Allah atas semua pertolongan yang sudah Allah berikan kepada kita. Begitupun dengan ikhwan. Buktinya seperti apa? Buktinya yaitu dengan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang suami yang soleh, bapak yang soleh, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjadi imam terbaik, ya, menjadi imam yang terbaik, membimbing anak-anaknya, istri-istrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, membimbing menunjukkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, benar-benar menjadi imam yang terbaik. Itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah bukti rasa syukur kita atas semua pertolongan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita teman-teman, kalau kita tahu hakikat tentang sandang pangan ataupun penghasilan ataupun rizki ataupun fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, itu Masya Allah, semakin Allah memberikan penghasilan kita yang banyak, semakin penghasilan kita semakin banyak, ya, Allah semakin memberikan kita memberikan fasilitas yang terbaik kepada kita, semakin kita akan semakin tawadu, semakin istiqomah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tahu ini semua adalah pertolongan dari Allah. Karena yang dinamakan pertolongan, kita sebagai umatnya yang diberikan pertolongan, maka seharusnya kita bersyukur gitu loh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan banyak sekali pertolongan kepada kita. Sandang, pangan, papan ini merupakan bentuk pertolongan Allah. Rasa syukur kita sebagai umat Islam seperti apa? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kita masih sebagai umat Islam, ya, kita masih kita masih sebagai wanita, ya, kita masih tidak menjalankan perintah Allah dengan memakai hijab syar'i, tidak memakai pakaian syar'i, maka sama halnya kita tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah atas pertolongan Allah. Karena sama halnya kita tidak memiliki rasa syukur kita kepada Allah. Kita tidak bersyukur sama Allah. Allah sudah memberikan pertolongan banyak kepada kita di bumi Allah ini. Sehingga apa? Karena kita tidak memiliki rasa ingin berterima kasih kepada Allah, ingin merasa syukur kita kepada Allah. Sehingga apa? Kita sebagai wanita ya biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa aja, enggak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, sehingga tidak mau memakai hijab. Seperti itu teman-teman. Ya, karena hal tersebut. Lah, kalau kita sebagai umat Islam kita tahu ya bahwa hakikat tentang sandang pangan papan itu adalah bentuk pertolongan dari Allah, maka Masya Allah, bagaimanapun keadaan kita akan tetap menjadi orang yang selalu bersyukur, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjadi pribadi yang soleh-solehah, ya, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Semakin Allah berikan kita jabatan di bumi Allah ini, semakin Allah berikan penghasilan yang banyak kepada kita di bumi Allah ini, semakin Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang terbaik di bumi Allah ini, akan tapi kita tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, semakin kita akan menjadi orang yang tawadu, semakin kita menjadi orang yang istiqomah, semakin kita akan menjadi orang yang benar-benar memiliki menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertauhid. Karena kita tahu gitu loh, kita tahu hakikat dari sandang pangan atau semua yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini merupakan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah teman-teman ya, kalau kita mau belajar seperti ini, dengan kita belajar seperti ini, Masya Allah, teman-teman tidak akan pernah menjadi orang yang sombong. Dengan teman-teman tahu hakikat tentang sandang pangan, papan, dan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini, tahu hakikatnya apa, ya, tahu bahwa semua sandang pangan papan, semua yang ada di bumi Allah ini merupakan bentuk dari pertolongan Allah, ya, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang sombong, ya. Bagaimanapun keadaan kita mau jadi orang, jabatan kita apapun di bumi Allah ini, kita nggak akan pernah sombong, kita tidak akan pernah tabarruj, ya, walaupun kita seperti ya kita menjadi seorang ahwat,
ya kita Allah memberikan fasilitas, katakan pakaian yang baik, hijab, ya, dengan apapun tidak akan tidak akan menjadikan kita tuh sombong, tabarruj, tapi malah justru menjadikan kita tuh semakin bersyukur kepada Allah, bersyukur pada Allah gitu loh. Semakin kita istiqomah, semakin kita tawadu, tidak akan menjadikan kita tabarruj, tidak akan menjadikan kita tuh riya, ya. Karena tabarruj maksudnya merasa bahwa kita kelebihan, kita memiliki kelebihan gitu ya, sebagai wanita, kelebihan, riya, ingin dipuji orang, seperti itu. Tapi kalau kita tahu hakikatnya sandang pangan papan itu dengan benar, maka tidak akan ada namanya kita sombong. Semakin Allah memberikan yang terbaik buat kita, Allah memberikan penghasilan buat kita, semakin kita akan menjadi hambanya yang tawadu, semakin istiqomah, semakin menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa. Karena kita tahu hakikat dari sandang pangan papan. Nah, di sini teman-teman, ya, kalau kita sebagai sebagai orang tua, kita tahu, ya, kita dari awal kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, dari awal kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan kita juga memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak kita untuk kita bisa menjadi orang yang menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bertauhid, tawadu, istiqomah, dan kita ajarkan, kita bimbing anak-anak kita tuh tentang syariat agama, pendidikan agama. Maka masya Allah teman-teman, ya, mereka nanti juga sama, mereka akan mencontoh kita, mereka akan nanti setelah mereka besar, mereka dewasa, mereka tidak akan menjadi orang yang tabarruj, sombong, riya, akan tapi tahu gitu ya. Karena apa? Kita ajarkan kepada mereka, makanya kenapa di dalam Islam itu Rasulullah menyampaikan hadisnya, ya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kenapa Rasulullah harus menyampaikan hal itu kepada kita umatnya? Karena Allah inginkan kita sebagai umatnya itu menyampaikan kebaikan untuk keluarga kita, untuk anak kita itu walaupun satu ayat. Ya, suatu contoh seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman kalau sudah punya anak, sudah punya keluarga, sudah berkeluarga, punya anak, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan kita, cari waktu yang terbaik untuk mengajarkan kepada mereka, anak-anak kita itu tentang agama, tentang kebaikan, tentang apa itu tabarus, tentang apa itu riya, tentang apa itu sombong, kenapa kita tidak boleh sombong, apa itu sedekah, apa itu rizki, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus memakai hijab bagi para akhwat. Seperti itu, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita sampaikan, ajarkan kebaikan kepada anak kita. Nanti kalau kita itu Al-Quran, baca Al-Quran, nanti ayat ini, bacaannya seperti ini, artinya seperti ini. Ini Allah menyampaikan kepada kita untuk supaya kita seperti ini, ya, supaya kita menjadi seperti ini. Nah, ini teman-teman, kalau kita sebagai orang tua, kita sudah bisa mengajarkan dari awal, kita sudah bisa menjadi contoh, ya, sebelum menikah sudah belajar agama. Nanti setelah menikah kita sudah bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, setelah punya anak bisa menjadi teladan, masya Allah. Ya, masya Allah ya. Nanti seterusnya kita punya anak keturunan, punya generasi-generasi, mereka akan menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, benar-benar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan benar-benar jadi orang yang jauh dari sifat-sifat tabarruj, riya, istirat, ya, sifat-sifat yang dimurkai Allah. Sehingga semakin kita Allah berikan fasilitas kita yang terbaik di bumi Allah ini, jabatan, ya, ilmu, Allah kasih ilmu, Allah kasih jabatan, Allah kasih penghasilan atau kekayaan, akan tapi tidak menjadikan kita menjadi orang yang sombong, tidak menjadikan kita menjadi orang yang tabarut, tidak menjadi kita menjadi orang yang riya, ya, tidak menjadikan kita menjadi orang yang syirik, ya, tidak menjadikan kita menjadi orang yang syirik. Karena apa? Dari awal kita sudah mengajarkan pendidikan agama, syariat agama kepada anak-anak kita, ya, sehingga masya Allah nanti kita punya anak keturunan, generasi-generasi kita semuanya menjadi orang yang benar-benar menjadi orang yang beriman, menjadi orang bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ya, inilah pentingnya kenapa kita harus belajar. Ya, kenapa kita harus belajar? Karena dengan belajar ini, inilah yang Allah inginkan kepada kita umatnya, untuk selalu mau belajar. Karena kalau kita belajar itu teman-teman, ya, kalau belajar kita, niat kita adalah
mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan ilmu kepada kita. Allah akan justru memberikan jalan kepada kita itu untuk kita bisa benar-benar memperoleh untuk mengejar akhirat, untuk benar-benar kita bisa menjadi penghuni surga, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dari kita mau belajar tersebut. Ya, Allah justru memudahkan bagi kita. Justru Allah akan berikan ilmu kepada kita kalau kita mempunyai keinginan untuk selalu belajar, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini teman-teman, kajian yang Nisa buat di Nisa Asifah, ya, dakwah channel ini tujuannya adalah ini, supaya kita selalu, Nisa ajak teman-teman untuk selalu belajar. Semoga dengan belajar ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allah kehendaki kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, tawadu, bertauhid, tawadu, istiqomah. Dan Allah kehendaki kita, ya, semoga dengan semua kita belajar ini menjadi sebab doa kita, teman-teman. Menjadi sebab doa kita yang Allah kabulkan, sehingga sehingga dengan doa kita itu Allah jadikan kita menjadi hambanya yang lebih baik lagi, menjadi hambanya yang beriman, menjadi hambanya yang bertakwa. Masya Allah, ya. Dengan seperti ini, teman-teman, ya, dengan kita belajar inilah Allah akan selalu membimbing kita, dan kita akan menjadi termasuk orang yang Allah berikan selalu petunjuk kepada kita, termasuk menjadi orang yang Allah berikan keberuntungan kepada kita. Kenapa? Karena kita orang hambanya yang mau belajar, gitu loh. Belajar, dengan belajar ini kita akan benar-benar memiliki, Allah berikan kita, jadikan kita menjadi orang beriman. Sehingga kalau kita menjadi orang beriman, teman-teman, Masya Allah, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang juga yang beriman. Dimanapun kita berada, dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Karena kita menjadi, Allah kehendaki kita untuk menjadi orang hambanya yang beriman, gitu loh, ya. Sehingga misalkan kita punya media sosial, gitu ya, nanti di media sosial kita tuh pengennya juga berkumpul sama orang-orang yang beriman, ya. Nanti teman-temannya orang beriman, kita misalkan mengunggah juga, yang diunggah tausiah-tausiah atau hal-hal yang bermanfaat. Nanti kalau kita punya media sosial, yang kita lihat hanya tentang syariat agama, tentang tausiah-tausiah, hal-hal yang bermanfaat. Karena apa? Karena kita mau belajar, dan Allah kehendaki kita menjadi orang beriman, sehingga Allah arahkan diri kita itu untuk selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah, selalu untuk memperbaiki diri, karena kita punya niat atau semangat untuk belajar. Nah, di sini teman-teman, ya, kenapa Nisa bikin channel Nisa Asifah dakwah channel ini? Tujuannya adalah itu, supaya dengan channel ini bisa bisa menjadi sebab, ya, teman-teman, saudara-saudara Nisa, sahabat-sahabat Nisa yang ada di bumi Allah ini, yang mereka yang melihat kajian Nisa ini, menjadi sebab teman-teman, ya, bisa mendapatkan hidayah dari Allah, bisa menjadi sebab kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa mendapatkan petunjuk dan keberuntungan, sehingga kita menjadi orang, Allah kehendak kita menjadi orang yang menjadi orang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi teman-teman, ini dulu, ya, kajian kita hari ini, bab yang tema kajian kita hari ini, yaitu hakikat dari sandang pangan papan. Ya, kalau kita tahu hakikatnya sandang pangan papan dan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, yang saat ini sudah Allah berikan kepada kita, mau elektronik, transportasi, makanan, semua hal yang Allah yang ada di bumi Allah ini merupakan bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sandang pangan papan itu adalah merupakan bentuk dari pertolongan dari Allah kepada kita. Karena Allah Allah itu zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mendengarkan doa-doa kita, ya. Mendengarkan doa-doa kita, sehingga Allah berikan pertolongannya, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan, sehingga sekarang kita bisa sebagai umatnya bisa mendapatkan banyak hal kemudahan-kemudahan dari Allah. Nah, makanya kalau kita mau belajar, kita tahu hakikatnya, kita akan menjadi orang selalu bersyukur, ya, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Lah, orang bersyukur menjalankan perintah Allah, selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena rasa syukur kita kepada Allah atas semua pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, teman-teman, ya. Jadi sekian dulu, ya, kajian dari Nisa ini, dan Nisa akan terus ajak teman-teman, terus akan ajak teman-teman untuk belajar kajian-kajian dengan tema yang lain-lain, ya, dengan tujuan niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan kita belajar ini, ya,
bisa menjadi sebab Allah kehendaki kita ini ya. Buat teman-teman yang mungkin yang nonton ya di channelnya Nisa, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang apa ya, bertauhid, menjadi tawadu istiqomah, dan Allah kehendaki kita menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sekian dari Nisa. Semoga kajian kali ini benar-benar menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ketauhidan kita ya. Semoga dengan kajian ini benar-benar menjadikan kita apa ya, bisa menjadikan kita menjadi hamba yang beriman, bertakwa, tawadu istiqomah, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari Nisa, mohon maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan atau kekilafan dalam Nisa menyampaikan, karena bagaimanapun Nisa adalah selalu umatnya, kita juga manusia semua adalah umatnya atau hambanya yang selalu tidak sempurna di hadapan Allah, selalu lemah, selalu bodoh di hadapan Allah ya, tidak memiliki kelebihan apapun, karena semua kelebihan kita adalah milik Allah. Allah yang memberikan kelebihan kepada kita, karena hanya Allah lah yang maha sempurna ya teman-teman. Sekian dari Nisa. Nanti next channel lagi ya, kita belajar lagi kajian dengan tema yang berbeda. Sekian dari Nisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.